second expression of logarithm equation, ya, yaitu a log fx is equals a log gx. Ya. Di sini kita lihat bahwa kedua ruas nanti harus punya basis yang sama, ya, di mana nanti numerusnya berbeda. Tapi keduanya mengandung variabel x. Setelah sama basis antara ruas kiri dan ruas kanan, untuk menghitungnya tinggal disama dengankan numerusnya saja. Fx sama dengan gx. Nah, contoh yang pertama ya, find the set solution of the following logarithm equation. Log 4x minus 3 is equals to log x. Ya. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi dulu ya. The required of x is, yang pertama, numerus, yaitu 4x min 3. 4x min 3 harus lebih dari 0. Sehingga nanti 4x lebih dari 3, x lebih dari 3/4. Ya. 4x, nah 3-nya pindah, min 3-nya pindah ke kanan jadi 3. Jadi x-nya harus lebih dari 3/4. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah numerus dari ruas kanan. Numerus dari ruas kanan itu adalah x. Sehingga tinggal x lebih dari 0. Oke, di sini ada dua syarat, x lebih dari 3/4 dan x lebih dari 0. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan ya. Ini 0, ini 3/4 begitu. Nah, ini harus lebih dari 3/4, ini harus lebih dari 0. Nah, maka yang memenuhi keduanya yaitu yang sini. Ya, area yang ini yang memenuhi keduanya. Sehingga syarat dari keduanya adalah yang x lebih dari 3/4. Ya, ini kita simpan ya. Nanti akan kita cek saat sudah menemukan nilai x. Yang kedua, kita mau mencari nilai x dulu. Log 4x min 3 sama dengan 2 log x. Ya, 2-nya dipindah menjadi pangkat dari x-nya, sehingga log 4x min 3 sama dengan log x kuadrat. Ya, ingat ya teman-teman ya, di sini basisnya adalah sama-sama 10. Karena udah sama, maka kita tinggal hitung bagian yang numerusnya. Jadi 4x min 3 sama dengan x kuadrat. Pertama-tama, kita pindah dulu semuanya ke ruas kiri, ya, menjadi negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena kita membutuhkan ya, nilai x kuadrat itu koefisiennya harus positif. Di sini kan min 1, maka kita harus mengalihkan ini ya, semuanya dengan dikalikan dengan negatif 1. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Sehingga didapat x kuadrat ya, dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau 0 dikali berapapun tetap 0. Nah, dari bentuk kuadrat ini kita mencari nilai x dengan cara difaktorkan. Di sini tandanya positif, maka keduanya kembar. Bisa positif semua, bisa negatif semua. Tergantung yang tengah. Karena yang tengah ini min, berarti keduanya min. Selanjutnya 3 ya. 3 itu hanya satu kemungkinan, yaitu 1 kali 3. Yaudah, kita letakkan bebas ya, boleh 3-nya dulu, boleh 1-nya dulu. Jadi x min 3 dan x min 1 sama dengan 0. Ya, dari syarat ini, ya berarti nilainya adalah x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Yang kalau dikalikan menghasilkan 0 ya. Kita hitung berarti kalau x min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3. X-nya adalah 3. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Nah, dari kedua hasil x ini, kita lihat, kita bandingkan, kita cocokkan dengan syaratnya. Syaratnya itu adalah x harus lebih dari 3/4. Nah, karena keduanya ini lebih dari 3/4 ya, keduanya lebih dari 3/4, maka solusinya adalah 1,3. Maksudnya 1 dan juga 3. Ada 2 ya, 1 dan 3. Nomor 2, 3 log x square plus 3x plus 2 is equals 3 log 5x plus 5. Ya,
syaratnya dulu untuk nilai X-nya. Siapa namanya ini? Basis, kok basis? Apa namanya numerusnya ya? Numerusnya harus lebih dari 0 dulu. Kita faktorkan. X min 1 dikali X plus 2. Karena di sini positif, tengahnya juga positif, jadi keduanya positif, dan 2 itu bentuk perkaliannya adalah 1 kali 2. Nah, dari X plus 1 kali X plus 2 lebih dari 0, kita awalnya menghitung dulu ya. Ya, kalau ada pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat seperti itu, maka untuk mencari nilai X-nya dibantu dulu menggunakan sama dengan. Jadi X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Ya, min 1. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Nah, dari kedua nilai X tadi digambar ya. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih kecil, yaitu min 2. Di sini ada min 1. Setelah itu, untuk mengecek, saya mau mengambil salah satu titik ya, yang berada di sekitaran ini. Bisa di ruas kiri, atau di tengah-tengahnya, atau di kanannya. Nah, di sini seumpama saya ambil titik 0. 0 kan berada di kanannya ya, kanannya min 1. 0 itu nanti akan disubstitusikan kemana? Ya, akan disubstitusikan ke sini. Ya, saat saya ngambil X sama dengan 0, maka siapa namanya? X plus 1 dikali X plus 2, hasilnya adalah 1, 0 tambah 1 dikali 0 tambah 2. Hasilnya adalah 1 kali 2, 2. Nah, 2 ini adalah positif. Yang kita ambil adalah positifnya aja. Jadi, di mana tadi titik 0 berada, yaitu di kanannya min 1, di sini tandanya adalah positif. Selang-seling ya, setelah positif negatif, setelah itu positif lagi. Nah, mana yang akan kita pilih daerahnya? Kita sesuaikan dengan ini. Tanda pertidaksamaan yang paling akhir ya. Paling akhir saat pemfaktoran itu adalah lebih dari 0. Karena lebih dari, maka kita pilih yang positif. Nah, di sini X lebih dari negatif 1, yang ini, X lebih dari negatif 1 bacanya, atau X kurang dari negatif 2. Jadi gini ya bacanya ya, X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari negatif 1. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, yang ini, numerus yang kedua yaitu 5X plus 5. 5X plus 5 lebih dari 0, ya, maka 5X lebih dari negatif 5, X lebih dari min 5 per 5 yaitu 1. Jadi X lebih dari min 1. Nah, ini ya, X lebih dari min 1. Oke, kedua syarat yang pertama tadi itu kan menggunakan kata penghubung atau ya. Setelah itu dihubungkan dengan dan yang syarat kedua, yang lebih dari min 1. Kalau saya gambarkan ya, dalam satu garis bilangan, di sini saya menggunakan warna lain. Contohnya warna merah ini. Mana yang lebih dari min 1? Yang lebih dari min 1 itu ini. Nah, mana daerah ya yang bertumpukan atau apa namanya mendapatkan dua area sekaligus, gitu ya. Dua syarat sekaligus, yaitu yang X lebih dari min 1. Ya, sehingga nanti hasil akhirmu harus disesuaikan dengan syarat ini, yaitu X lebih dari negatif 1. Ya. Yang kedua, kita akan menghitung nilai X-nya. Karena kedua ruas ini sudah dalam bentuk basis yang sama, di sini sama-sama 3. Ya, kita sama dengankan numerusnya aja ya. Jadinya X kuadrat plus 3X plus 2 disama dengankan yang sebelah kanan, 5X plus 5. Nah, 5X-nya pindah ke kiri, jadi min, sehingga 3X min 5X hasilnya adalah min 2X. 5 juga pindah ke kiri, jadi negatif 5 ya. Jadi 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Atau X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Ya, berhubung di sini tandanya negatif, maka beda ya. Satunya negatif, satunya positif. Nah, 3 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu 3 kali 1.
Karena yang tengah itu mintanya negatif, maka di antara 1 dan 3 yang lebih besar harus ditaruh di yang negatif. Karena yang lebih besar itu adalah 3, maka 3-nya taruh di sini. Ya, di bagian yang negatif. Jadi X min 3. Untuk yang 1 ditaruh di setelah tanda positif. Jadi X plus 1 sama dengan 0. Ya, dari sini kita dapatkan X sama dengan 3. Ya, asalnya dari X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Yang satunya X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Nah, di sini ada dua nilai X yang ditemukan. 3 atau min 1. Kalau kita lihat ya dari syaratnya mana? Syaratnya ini ya. Ya. X sama dengan 1 itu tidak memenuhi X sama X lebih dari min 1. Ya, ibaratnya X sama dengan min 1 itu di sininya pas. Nah, sedangkan X lebih dari 1 itu ya di kanannya. Min 1-nya tidak ikut. Sehingga X sama dengan min 1 ini bukan solusinya. Ya, jadi yang solusi adalah yang 3 saja. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nanti exercise-nya bisa dikerjakan ya pada segmen. Kita lanjutkan nomor 3. Logarithm equation with form A log fx is equals B log fx. Untuk bentuk yang ketiga ini, di mana kita lihat bahwa basisnya berbeda, sedangkan numerusnya sama. Kita untuk mencari bagaimana menyelesaikannya, kita berawal dari sini dulu. Kita misalkan bahwa A log fx sama dengan R. Menggunakan pengubahan dari logaritma ke eksponen, maka kita dapatkan, masih ingat ya? Jadi kalau ada A log fx sama dengan R, maka bentuk eksponennya adalah basisnya A. Jadi tulis dulu A, pangkatnya itu yang hasilnya ini. Berarti A pangkat R sama dengan fx. Kita sudah punya A pangkat R sama dengan fx. Nah, karena kita memisalkan A log fx sama dengan R, ya, maka kita juga harus memisalkan B log fx sama dengan R. Karena kan A log fx sama dengan B log fx, ya. Sehingga sama-sama R ya. Misalkan sama-sama R. Ya, dalam bentuk eksponen menjadi B pangkat R. Ya, saya tuliskan kembali karena kepotong. B pangkat R sama dengan fx. Ya, kita punya dua. Ini satunya A pangkat R sama dengan fx, satunya B pangkat R sama dengan fx. Nah, A pangkat R sama dengan fx, B pangkat R juga sama dengan fx, berarti bisa disimpulkan bahwa A pangkat R sama dengan B pangkat R. Kan sama-sama fx tadi ya. Nah, setelah itu kita ingat-ingat ya, properties of logarithm di awal waktu dulu, bahwa apabila kita punya A pangkat R sama dengan B pangkat R, dengan basis kan berbeda nih, satunya A, satunya B ya. Pangkatnya sama-sama R. Nah, bila mempunyai bentuk yang seperti itu, maka nilai R ya yang memenuhi yaitu yang R sama dengan 0. Karena kalau nanti R-nya 1, 2, pasti nilai A dipangkatkan R-nya dengan B dipangkatkan R-nya akan berbeda. Karena jelas-jelas A dan B-nya berbeda. Tapi kalau R-nya 0, ya pasti hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 1. Oke. Sehingga siapa? 1 itu siapa? Berarti 1 kan A pangkat R. Wah, A pangkat R di sini kan fx. Sehingga fx sama dengan 1. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, apabila kita mempunyai bentuk persamaan logaritma di mana basisnya berbeda, ya, bilangannya berbeda, maka untuk mencari nilai fx-nya, caranya adalah fx disama dengankan dengan 1. Nah, oke. Untuk contoh soalnya ya, find the set solution of the following logarithm equation. 2 log, ya, 2x plus 7 is equals 3 log 2x plus 7. Ya, we can see that the basis ya is different. Yang ruas kiri itu basisnya 2, yang ruas kanan itu basisnya 3. Sesuai dengan tadi, hasil yang kita dapatkan tadi, ya, cukup kita sama dengankan 1. Siapa? Ini. Numerusnya ya, kita sama dengankan 1. Jadi, 2x plus 7 sama dengan 1.
2x sama dengan 7-nya pindah ke sini jadi 1 min 7. 1 min 7 hasilnya adalah negatif 6. Ya, x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Nah, misalnya ada yang bertanya, Miss, apakah ini nggak ada syarat bahwa numerus harus lebih dari 0, seperti syarat nomor 2 tadi? Nah, di sini tidak perlu disyaratkan bahwa numerus harus lebih dari 0. Karena dalam perhitungan ini sendiri kan harus dihitung fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 itu kan sudah memenuhi fx lebih dari 0. Begitu ya. Nah, jadi tidak perlu dihitung nilai fx lebih dari 0-nya karena fx sama dengan 1 pastinya x-nya harus kalau disubstitusikan pasti harus sama dengan 1 itu sudah melebihi lebih dari 0. Jadi jawabannya langsung aja. Yang x sama dengan negatif 3. Oke, contoh yang kedua, the second example. 5 log x kuadrat plus 2x min 14 sama dengan 7 log x kuadrat plus 2x min 14. Nah, karena ini basisnya berbeda, 5 di sini 7, maka cukup kita ambil ini aja. X kuadrat plus 2x minus 14 sama dengan 1. Nah, satunya pindah ke kiri menjadi min 1 ya. Min 14 min 1 itu sama dengan min 15. Nah, ruas kanannya berarti 0. Setelah itu kita faktorkan ya. Di sini ada negatif 15. Negatif itu positif kali negatif. Terus 15. 15 itu 1 kali 15 atau 5 kali 3. Ya, di tengah di sini mintanya adalah positif 2. Kalau 2 yang ada hubungannya dengan 2, baik itu diselisihkan maupun dijumlahkan adalah yang 5 dan 3. Kalau yang 1 dan 15 tidak ada hubungannya dengan 2. Nah, 5 kali 3 berarti kita milih yang ini. Nah, mau diletakkan di mana yang 5 dan yang 3? Sesuai dengan tanda yang tengah. Yang tengah maunya positif. Berarti yang lebih besar kan 5. Maka 5 harus ditaruh di yang positif. Terus yang negatif diikuti dengan 3. Jadi X ditambah 5 sama dengan 0. Di sini X ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Ya, di sini ya, X sama dengan min 5. Yang satunya X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ya, sehingga ada dua jawaban, negatif 5 dan juga 3.